Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel seputar MK. Kalau ngomongin arsitektur, Indonesia juga punya kekayaan yang luar biasa. Dari rumah adat yang unik sampai gedung-gedung yang modern, yang megah pun Indonesia juga punya. Penasaran gimana perkembangan arsitektur di Indonesia? Yuk kita bahas lebih dalam di video kali ini. Let's go! Indonesia punya ratusan suku dengan budaya dan arsitektur yang khas. Dari rumah gadang di Sumatera Barat yang punya atap melengkung seperti tanduk kerbau, rumah joglo khas Jawa dengan struktur yang kokoh, sampai rumah tongkonan dari Toraja yang bentuknya seperti perahu. Arsitektur tradisional nggak cuma unik saja, tapi juga dirancang sesuai dengan kondisi alam sekitarnya. Misalnya, rumah adat di daerah banjir biasanya dibangun di atas tiang tinggi, sedangkan di daerah panas, rumahnya dibuat dengan ventilasi yang banyak biar tetap sejuk. Selain itu, banyak rumah adat yang mempunyai filosofi dalam pembangunannya. Contohnya, rumah adat di Bali yang mengikuti konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nggak cuma soal estetika, tapi juga nilai spiritual. Memasuki ke era kolonial, banyak bangunan di Indonesia yang dipengaruhi oleh arsitektur Eropa, khususnya arsitektur gaya Belanda. Contohnya Gedung Sate di Bandung yang punya gaya arsitektur Indis, dan Lawang Sewu di Semarang yang terkenal dengan banyak pintunya, walaupun nggak 1000 juga sih jumlahnya. Bangunan kolonial biasanya dibuat dengan material yang kuat dan desain yang menyesuaikan iklim tropis, seperti jendela yang besar untuk sirkulasi udara yang baik. Sampai sekarang, banyak bangunan kolonial yang masih bertahan dan jadi ikon di kota-kota di Indonesia. Selain bangunan pemerintahan, arsitektur kolonial juga bisa dilihat di rumah-rumah peninggalan zaman dulu, seperti rumah-rumah di Kota Lama Semarang dan kawasan Braga di Bandung. Banyak dari bangunan ini sekarang dialih fungsikan jadi museum, kafe, atau hotel butik yang tetap mempertahankan keindahan arsitektur klasiknya. Sekarang, arsitektur di Indonesia semakin berkembang nih dengan hadirnya gedung-gedung modern yang canggih. Jakarta, misalnya, punya gedung Gama Tower yang jadi gedung tertinggi di Indonesia. Selain itu juga ada The Bridge di BSD yang mengusung konsep open air lifestyle alias pusat perbelanjaan yang tanpa AC. Tren arsitektur modern di Indonesia juga mulai mengadaptasi konsep sustainable design alias desain yang ramah lingkungan. Banyak bangunan yang sekarang dibuat dengan konsep hemat energi dan menggunakan material daur ulang. Selain itu, arsitektur modern juga banyak yang mengadaptasi gaya minimalis yang simple, fungsional, tapi tetap estetik. Contohnya bisa kita lihat dengan banyaknya rumah-rumah urban saat ini yang lebih menonjolkan pencahayaan alami, ruang terbuka, dan bentuk geometris yang clean. Arsitektur di Indonesia juga mulai mengarah ke konsep green building atau bangunan hijau dengan ramah lingkungan. Contohnya di Green Office Park di BSD yang mengusung konsep bangunan yang memanfaatkan energi alami, minim polusi, dan banyak ruang hijau. Ada juga Menara BCA di Jakarta yang menerapkan sistem pendingin hemat energi dan penggunaan kaca low emissivity untuk mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam gedung. Dengan makin meningkatnya kesadaran akan lingkungan, tren green building ini diprediksi bakal jadi standar di masa depan untuk pembangunan gedung-gedung di Indonesia.
Ke depan, Indonesia siap menghadapi perubahan besar dalam dunia arsitektur. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang mengusung konsep kota pintar dan hijau. Kota ini dirancang supaya lebih ramah lingkungan dengan banyak ruang hijau dan teknologi canggih yang mendukung keberlanjutan. Selain itu, banyak proyek futuristik yang mulai dikembangkan seperti gedung-gedung berbasis AI, rumah dengan sistem tenaga surya, dan perumahan yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Bahkan ada juga konsep biomimikri yang terinspirasi dari alam. Contohnya, desain gedung yang meniru sistem ventilasi sarang rayap untuk menciptakan sirkulasi udara alami yang lebih efisien. Gimana? Keren banget kan arsitektur di Indonesia? Dari rumah adat sampai kota pintar, semuanya punya keunikan sendiri-sendiri. Menurut kalian, bagaimana yang paling menarik? Atau ada bangunan favorit kalian yang belum kita bahas? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update video-video dari seputar MK. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!